Nah, itu ada lapaknya Mbah Mul ya. Mungkin teman-teman di Surabaya banyak yang kenal dengan beliau ya. Ya, ini kita sedang di Gembong AC ya. Jadi salah satu pasar loak terbesar di Surabaya ya. Nah, ini kita sedang di depan lapaknya Mas Ridi ya. Dan tadi saya melihat dua buah senjata pusaka yang sangat istimewa ya. Yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ini namanya apa. Rahayu. Nah, ini kita sedang di Gembong ya, Surabaya ya. Jadi kita di salah satu pasar loak yang terbesar di Surabaya. Nah, itu ada Mas Valdo Black dan Mas Ridi ya. Di sini ada dua pusaka dari khas Madura ya. Mungkin teman-teman jarang tahu ya. Dan bentuknya sangat unik. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi itu pusaka apa dan namanya itu apa ya, nama khususnya ya. Nah, sekarang langsung aja kita simak untuk pusakanya ya. Dan ini adalah detail bilahnya ya. Nah, kalau teman-teman melihat sekilas mungkin akan terlihat kayak kudi ya. Tapi ini bukan kudi ya. Jadi ini adalah salah satu senjata kuno di daerah Madura ya. Dan biasanya saat ini bisa menjadi pusaka karena memang biasanya rata-rata usianya sudah sangat tua ya. Ini adalah calok ya. Dan calok yang saya pegang ini kalau di Madura biasanya disebut sebagai calok monteng ya. Jadi di bagian ujungnya ada kayak istilah yang nekuk ke belakang gitu ya, nekuk ke belakang. Jadi ada kayak belokan gitu ya. Kalau di Jawa mungkin monteng kayak gitu ya. Kalau yang ini disebut sebagai calok celonut ya. Jadi agak beda dengan yang tadi. Untuk bagian atasnya ini kalau teman-teman perhatikan lebih kayak celurit ya, celurit pada umumnya ya. Mungkin selama ini teman-teman kalau yang tahu senjata khas Madura adalah celurit ya, tapi di zaman kuno dulu jadi konon yang favorit atau yang banyak ditemukan itu adalah yang calok ini ya, dan konon bentuknya memang macam-macam. Secara umum ini memang ada dua seperti ini ya, yang saya tahu ya, tapi mungkin yang lain ada harusnya. Mas Valdo Black biasanya hafal itu ya, karena beliau kayaknya punya banyak ya kalau di rumahnya ya. Kalau ini kita di tempatnya Mas Ridi ya, di lapaknya Mas Ridi ya. Nah, jadi ini bisa dibilang salah satu artefak ya, artefak dari zaman kuno, dan memang biasanya cuma ditemukan di daerah Madura. Kita tidak akan menemukan di daerah lain ya. Nah, jadi memang khas kayak celurit ya. Mungkin ini yang ke belakangnya berevolusi menjadi celurit yang ada saat ini ya. Dan untuk ukuran dari calok ini, kedua calok ini ya, ini konon ini yang ukuran biasa ya, yang biasa ditemukan di daerah Bangkalan ya. Kalau tadi saya tanya ke Mas Valdo Black sama Mas Ridi, itu konon kalau yang di daerah Sampang, Sumeneb ukurannya itu lebih besar ya, lebih besar ya. Dan kalau kita melihat kalau evolusi dari sebuah kudi, mungkin teman-teman akan punya bayangan ya, mungkin ada yang punya teori ya, jadi bisa berkembang. Mungkin salah satunya menjadi calok Madura itu ya, kalau yang di Jawa Barat menjadi kujang atau kudi hiang sama kudi Banyumas ya. Tapi untuk kebenaran dari teori ini atau anggapan ini memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya tentang evolusi kudi ya. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang pusaka calok Madura ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Lelono lalatan sepi ngingsep sepuing supono. Berkelana di tempat yang sepi mencari ilmu agar mengetahui.